نتمشى نطلع في التسابيح، نتوضى ونصلي التراويح، ونرد بالخير في الأرواح، ونودي ناسنا وحبايب. يا دهر أبشر قد بلغت الشان، أعلاك قدرا شهرنا رمضان، على جبينك قد أضاء تيجانه، على جبينك قد أضاء تيجانه، لما تنزل في جوفه القرآن. رمضان 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 رمضان، يا أبو البشاير يا أبو البشاير يا رمضان، ده أنا كنت بدعي في كل أذان، أمل لعيني بفوانيسك واختم في لياليك القرآن. والنقشبندي والتواشيح والمدفع اللي بيملى الريح، ومسحراتي عدي يقول يا نايم اصحى بقى تعبنا. سلام سلام مرحب مرحب يا عمي اللي تعالى قرب. سلام سلام مرحب مرحب يا عمي اللي تعالى قرب. مفيش خصام في نهار رمضان، على ايه نعاتب او نهرب. وهو هل رمضان يا احبابنا، وهو هل رمضان يا احبابنا. رمضان رجع تاني مع جملة وحشاني بترن في وداني. أهلا رمضان وبيوت مليها النور، لمة فطار وسحور وذنبنا مغفور ببركة القرآن. أهلا أهلا رمضان، أهلا شهر القرآن، والله بعودة في حياتنا يا هدية من الرحمن. أهلا أهلا بالصوم، أهلا حسنات بالكون، والله بعودة في حياتنا يا أحلى 30 يوم. في شوارعنا وافطر مجمعنا، فرحة بميت معانا جماعة صغار وكبار، صيام مع التسبيح وصلاة عشاء وتراويح، والفجر والتواشي الكل في استغفار. أهلا أهلا رمضان، أهلا شهر القرآن، والله بعود
رمضان، أهلا شهر القرآن، والله بعودة في حياتنا يا هدية من الرحمن. أهلا أهلا بالصوم، أهلا حسنات بالكوم، والله بعودة في حياتنا بأحلى 30 يوم. رجع تاني هلالك يا رمضان زي زمان، نفتكر اللمة في بيوتنا والكل في قلبه أمان. أول ليلة في التراويح صفوف مليانة دعاء. Lord, have your way. Show me the world that was meant for me. Oh my Lord, show me your way. Push out the evil surrounding me. Oh, holy, you have all the answers to all our questions. You provide us all we need. Oh, holy, please show me compassion. You hold all the options. I have chosen to believe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah. Sun and the moon were all made from you. The wind blows by you. You created everything. Your blessings are my strength. They give me guidance and lead me back to you, to honor you. Holy, you have all the answers to all our questions. You provide us all we need. Oh, holy, please show me compassion. You hold all the options. I have chosen to believe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah. Holy, you have all the answers to all our questions. You provide us all we need. Oh, holy, please show me compassion. You hold all the options. I have chosen to believe. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu Allah. I have chosen
Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. You are the greatest man we look up to, and as they Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, apa suara saya sudah jelas? Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan Ustazah. Alhamdulillah, baru mulai Ustazah. Oke, bismillah teman-teman, bertemu lagi kita di Adab Sulukil Murid episode kelima, masih dengan pembahasan yang kemarin tentang taubat, logout dari maksiat, login ke jalan taat. Masih semangat enggak ini? Enggak apa semangat? Masya Allah, semangat kajian kita, nggak boleh kalah kajian. Saya udah mulai sedikit loyo, tapi disemangati lagi sama kajian dan Ustazah Dina, naik lagi semangatnya teman-teman. Dan kalian juga termasuk penyemangat kita semua. Oke. Langsung aja teman-teman, untuk menyingkat waktu nih, Ustazah Dina udah hadir di sini. Nanti setuju nggak kalau kajian muncul di layar teman-teman? Kayaknya dari kemarin Salma terus. Bosan nggak sih? Bosan kan Salma terus? Enggak bosan. Coba yang setuju kajian komen. Kajian oke ya? Oke ya malam ini ya. Kita paksa kajian muncul di layar. Tuh masih pada kangen. Enggak bosan. Saya yang bosan by the way. Bercanda. Oke, teman-teman, malam hari ini kita bakal denger suaranya kajian nih. Besok saya lagi, ntar besok kajian gitu ya kajian. Oke, siap. Oke, kepada Ustazah Dina, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ustazah Jihan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Emang Kak Salma mau kemana sih? Dari tadi nggak masuk loh dia. Tadi daras Ustazah Mahad yang nggak ada. Aku kirain sakit. Ngurusin kajian siang Ustazah, Masya Allah. Banyak urusannya ya. Manusia paling sibuk di darum. Padahal termasuk nama yang paling banyak disebut sama Ustazah Mahad hari ini. Untungnya nggak hadir ya. Sampai ditanyain. Minal hadirin. Masya Allah. Kalau ada kayak tidak ada, kalau nggak ada dicariin. Kita harus bersyukur ketidakhadiran Anda. Kalau nggak di demo itu tadi. Kemarin sampai mana ya? Ada yang tahu? Sampai tobat nggak sih Ustazah? Ya memang tobat. Oh iya tobat. Tapi sampai mana? Login, logout. Kemarin logout, sekarang login gitu ya? Iya benar. Oh iya, kita mulai tapi nggak dikasih musik sama Kak Salama. Gimana dong? Ganti operator ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kak Jihan sehat? Alhamdulillah. Udah Ustazah makan? Gimana? Sudah. Bagaimana MBG for today? MBG-nya ratingnya berapa nih? Lebih enak hari ini ya? Alhamdulillah. Daripada yang kemarin. Ada susunya hari ini. Iya ada susunya. Ada belimbingnya. Ada telurnya 1. Tapi saya belum makan. Masya Allah. Ya. Kak Salma juga mudah-mudahan sehat dan semua yang hadir di sini masih semangat. Walaupun ada suara qawafi di luar ya. Itu menambah semangat kita sebenarnya ya. Iya. Oh, suara taraweh bahkan belum qawafi. Kita udah mulai kajian. Luar biasa. Ada yang masih taraweh, ada yang emang udah nunggu, macem-macem ya. Mudah-mudahan kita semua duduknya kita di sini sekali lagi termasuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Amin. Ya, dengan kegiatan yang
full manfaat insya Allah. Ya Kak Amin. Jihan ya. Amin Ustazah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah membersamai kita pada kali ini, kajian yang manfaat. Allah kasih sehat, Allah kasih keringanan ya, Allah bagi afiah. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Masih bersama saya Al-Fagirah ya, kemarin kita udah bahas taubat nasuha, cara-caranya kayak gimana. Ada yang masih ingat? Yang pertama tuh hati harus nyesel, an-nadam bil qalb. Yang kedua al-lisan bidzikri wal istighfar. Bidzikri wal istighfar, lisannya harus selalu basah dengan zikir dan istighfar. Yang ketiga at-tarku bil jawarih, anggota tubuhnya dijauhkan dari kemaksiatan atau tempat-tempat yang ngingetin dia maksiat, jangan datang ke situ lagi. Temen duduknya yang bikin dia kalau duduk balik lagi kayak begitu, gak usah ditemenin. Apapun yang ngingetin kamu, buang jauh-jauh ya. Dan yang keempat, ini penting, al-azm, tekad ya, perjanjian dengan diri sendiri untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Sampai di situ ya teman-teman. Iya. Sekarang kita lanjut. Dikatakan oleh Al-Imam Ad-Dhinnun Al-Misri, salah satu ulama dari Mesir. Beliau termasuk pencetus ilmu tasawuf ya. Dikatakan oleh Imam Dhinnun Al-Misri, beliau mengatakan bedanya tobatnya orang awam dengan orang yang khawas itu apa? Beda Ada ya, yang tahu Ustazah? nggak? Beda. Orang yang udah khusus, orang udah kekasihnya Allah, tobat juga ternyata. Dengan tobatnya orang kayak kita, orang awam, itu bedanya apa? Ada bedanya nggak? Mungkin teman-teman bisa komen di kolom chat. Hati. Beda di hati. Wah, ada suara-suara tuh. Masya Allah. Beda di hati. Ada yang tahu lagi? Kalau orang awam itu, Kak Jihan, Kak Salma, dan teman-teman, kalau orang awam kayak kita, itu tobatnya minat dunub, dari dosa. Kita tobat kan dari dosa. Dari dosa. Tapi kalau tobatnya orang-orang soleh, tobatnya itu minal ghaflah, dari lalai atau Masya lupa. Allah. Misalnya keluar rumah lupa nggak baca doa, itu mereka tobat. Ya Allah. Makan nggak baca bismillah, mereka tobat. Nah kalau kita kan lupa, ya udah ya. Lupa dimakfu, waalaikumsalam, udah kirim salam. Kita tobatnya tuh dari dosa, dari dzunub ya, dari sesuatu yang memang maksiat ya. Tapi kalau mereka enggak, bahkan sesuatu yang mubah ya, cuman sekedar lupa, itu mereka taubatin. Kok bisa saya lupa nggak baca doa? Kok bisa saya lupa buka pintu rumah nggak pakai niat? Nah, dikatakan kan mereka kalau buka pintu rumah bawa 70 niat. Iya benar. Ya, dengan saya bukain pintu rumah ini, Allah bukakan pintu rezeki saya. Niat. Akhirnya tamunya kelamaan pulang ya. Nungguin 70 niat. 70 niat. Ya, buka jendela itu bukan mau fudul. Ada apa sih di luar sana? Enggak, bukan kepo, tapi pakai niat. Ya, itu orang-orang soleh. Sampai dulu diceritakan ada orang soleh dihukum oleh Allah, derajatnya nggak bisa naik. Ya, derajat kedudukan dia nggak bisa diambil lagi kecuali dengan mujahadah setahun. Ya. Karena dosanya cuman satu. Kenapa Ustazah itu? Makan lupa bismillah. Ya Allah. Lupa bismillah. Ketika dia makan nggak pakai niat, derajatnya dijatuhkan oleh Allah. Dan untuk kembali ke derajat itu harus mujahadah selama setahun. Ya Allah, padahal makannya satu kali tok ya Ustazah yang lupa baca bismillah. Iya, memang kalau wali itu makannya sekedar kebutuhan. Oh iya. Ya, kayak Nabi 3 hari sekali. Kalau Iya. kita dibalik 3 kali sehari. 3 kali sehari. Makanya mereka nggak banyak ke hammam, Oh, ya iya. karena nggak banyak makan. Beda Iya. dengan kita, ya
Musim dingin ada makanannya sendiri, Mm-mm. hujan-hujan bakso. Mie Musim kuah. panas ada makanannya sendiri, Iya. es teler, es kopior, es Oh. bla 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 bla. Ya. Terus ya dikembalikan setelah mujahadah setahun, Allah kembalikan derajatnya. Itu taubatnya orang awam dari dosa, kalau taubatnya orang soleh dari ghaflah alias lupa. Dikatakan juga nih oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, ya, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa orang yang ingat dosanya, kemudian dia takut kepada Allah, saking takutnya sampai badannya menggigil. Dia ingat dosanya, dia nyesel, gak cuma nangis, bahkan tubuhnya menggigil karena ketakutan yang dahsyat yang ada di hatinya. Maka dihapus oleh Allah dosa tersebut dari kitab catatannya. Baru menggigil ketakutan. Kok bisa saya ngelakuin itu? Apa yang terjadi? Kok bisa saya lupa hari itu? Menggigil, dia takut benar-benar dengan dosanya sendiri. Itu Allah gak tega ngelihatnya sampai Allah hapus semua catatan dosanya. Padahal belum mohon-mohon diampuni ya Ustaz, masih. Ketika Sayyidina Fudail bin Iyad, ya, seorang yang Masya Allah orang sufi, dulunya kan kepala perampok. Dulunya sampai daerah-daerah yang tempat Fudail beroperasi tuh orang nggak berani lewat ke situ. Nggak berani keluar Ini rumah ada ya. di sini nih, nggak berani keluar rumah, dijarah pasti dirampok. Ya, Sayyidina Fudail bin Iyad itu setelah dengar ayat suci Al-Quran menggigil ketakutan, sampai kemudian dia taubat. Ya, dia cuma dengar hadis Nabi yang mengatakan barang siapa kalau kerja kemudian pulang bawa hadiah buat putrinya, ya, maka fadilahnya dia bakal dapat kedudukan yang tinggi. Au kamagal, begitu ya. Masya Allah. Cuman demi ngasih hadiah putrinya, ya, luar biasa ya agama Islam nih ternyata. Langsung sadar kayak kena ketampar gitu ya. Cita-citanya nggak mau ngerampok lagi, nyari uang yang halal untuk ngasih hadiah putrinya. Walaupun akhirnya putrinya meninggal dunia dan beliau sedih. Al-Muhim, ya, Sayyidina Fudail bin Iyad mengatakan, menangis di siang hari itu bisa menghapus dosa secara terang-terangan. Karena kamu nangisnya di waktu terang, siang hari. Jadi itu ngapusin dosamu yang terang-terangan. Ya. Tapi menangis di malam hari itu menghapus dosa kita yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi, secara sir. Nangis malam hari ngapusin dosa yang tersimpan, yang cuman kamu dan Allah yang tahu. Biasanya lebih banyak ya Ustaz ya dosa secara Biasanya sir ini. kalau dosa orang normal nggak pengen orang tahu, tapi jangan sekarang maksiat bangga. Wah, dipajang status ya Ustaz. Luar biasa sekarang. Masya Allah. Menentang kok, oh saya mau masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Neraka banyak orangnya, enak kalau bisnis banyak yang beli. Waduh. Iblis mengatakan, ya biasanya jarang orang pakai perkataan iblis ya. Pasti gol hada gol imam hada gol. Perkataan ini itu tabiin orang soleh. Sekarang coba kita lihat apa katanya iblis. Ya, iblis mengatakan, ini iblis lagi berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya aku akan terus menggoda Bani Adam selama nyawa mereka masih ada di dalam jasad mereka. Iblis itu janji pada dirinya, aku akan terus godain Bani Adam selama nyawa masih ada dalam jasad mereka. Katanya Allah apa? Silahkan, katanya Allah. La azal aghfir lahum mastaghfaruni, katanya Allah. Hei iblis, kau tetap selalu menggoda mereka, silahkan. Aku akan selalu mengampuni hambaku mastaghfaruni selama mereka masih mau beristighfar kepadaku. Masya Allah. Ya subhanallah. Selagi mereka masih mau meminta ampun kepadaku, mau kau goda setiap hari sekalipun, tapi dia tetap istighfar minta ampun, mastaghfaruni, ya. La azal aghfir lahum, tetap aku masih ampuni mereka. Ya. Perlawanan nih, Allah belain kita mati-matian loh. Iya Ya. benar banget. Iblisnya seakan-akan hebat. Oh, selama mereka masih hidup saya terus bakal gangguin. Ya.
Iblis tuh banget loh. Sampai di bulan Ramadan pun dia nih ada. Cuman setan doang yang diikat. Iya. Makanya dikatakan la azal aghfir lahum, kata Allah. Aku tetap ya mastaghfaruni, selagi mereka masih mau minta ampun kepadaku, la azal aghfir lahum. Aku tetap masih bakal ngampunin mereka. Ada satu cerita menarik. Saya suka banget kalau bacain itu agak-agak merinding gitu. Kalau saya ingat atau saya ceritain setiap kali daurah berapa kali pun, cerita yang ini tuh tetap masih bikin merinding. Subhanallah. Cerita apa itu, Ustazah? Cerita Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Allah Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, kalau ada orang ahli taat datang kepadaku bertanya tentang engkau ya Rabb, madza aqul lahum?" Apa yang harus aku katakan? Ada orang ahli taat datang kepadaku bertanya tentang engkau, madza aqul lahum, terus aku harus bilang apa? Maka kata Allah, faqul lahu labbaik. Katakan kepada mereka, labbaik, aku datang. Ya, katakan labbaik artinya aku datang. Tayyib, katanya Nabi Musa, jika yang datang itu ahli zuhud bertanya tentang engkau, madza aqul lahum. Kalau yang datang ahli zuhud ya, bertanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, terus aku katakan apa? Mau bilang apa aku ya Rabb? Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Musa faqul lahum labbaik. Wahai Musa, enggak usah bingung, bilang aja labbaik, aku datang. Mereka nanyain tentang aku, meminta sesuatu kepada aku, labbaik, aku datang. Ahli zuhud, orang yang tidak cinta dunia. Zuhud itu bukan berarti compang-camping ya. Bukan berarti bajunya 10 tahun gak pernah ganti, daster bolong. Ya daster harus bolong, kalau enggak gimana makainya. Iya. Ya kan? Bukan ya. Zuhud itu gak terlalu apa ya, kalau orang Jawa tuh bilang gak tapi kolu dengan dunia. Apa tuh Kak Salma bahasanya? Gak begitu menggebu-gebu, biasa aja. Ya. Biasanya nih orang zuhud nih ya, kalau handphone hilang dia biasa aja. Tapi kalau yang hilang siwak dia bingung. Nah, kalau kita gimana? Kebalikannya Ustazah. Kalau siwak yang hilang gimana? Beli lagi. Biasa aja, orang gak punya Biasa aja. siwak ya. Kalau HP yang hilang, waduh, saya pun gak sanggup kehilangan HP. Oh, hati-hati ntar lagi hilang aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, HP-nya kan dipakai ngedit ini dari tadi sampai gak sempet makan. Jadinya nih, orang zuhud rumah kebakaran dia biasa aja. Ada tuh Pak Haji di orang Gresik. Iya. Rumah kebakaran biasa aja dia. Tapi kalau kehilangan sholat subuh jamaah dia nangis. Masya Allah. Orang zuhud itu dunia hanya ada di genggaman, tidak dimasukkan di dalam Hati. Jadi kayak Imam Haddad nganggap dunia hanya butuh dunia hanya untuk akhirat. Nah, dunia doang nggak cukup, masih perlu yang lain gitu. Aku perlu dunia untuk akhiratku gitu. Itu ahli zuhud loh, masya Allah yang datang. Allah bilang lebih, ya katakan aku datang. Tayyib, kata Nabi Musa. Kalau yang datang, jika yang datang itu ahli saum, orang ahli puasa, ya, selalu hidupnya dalam keadaan puasa. Senin, Kemis, Ayamul Bait, mungkin puasa Daud ya. Ahli puasa yang sampai di surga ada pintu Babur Rayyan khusus untuk orang ahli puasa ya. Bertanya tentang engkau ya Rabb, madza aqul lahum? Faqul lahu labbaik, katanya Allah. Katakan aja labbaik, aku datang. Kalau yang taat jawabannya labbaik. Zuhud jawabannya labbaik. Kemudian ahli saum jawabannya labbaik. Kemudian ya, kalau yang datang katanya Nabi Musa ahli maksiat gimana? Zuhud enggak, taat enggak, puasa juga enggak, ibadah juga enggak. Kalau yang datang ahli maksiat ya Rabb, gimana nih ya Allah? Apa yang aku katakan kepada mereka? Orang ahli maksiat bertanya, meminta sesuatu kepadamu. Madza aqul lahum? Terus aku ngomong apa?
bingung Nabi Musa. Katakan wahai Musa kepada hambaku yang ahli maksiat, katanya Allah. Katakan fakullahu labbaik labbaik labbaik. Bayangkan 3 kali tuh. Lebih banyak ya Ustazah Lebih jawabannya. banyak. Katakan kepada hambaku yang ahli maksiat, ketika dia tanya tentang aku, katakan kepada dirinya labbaik labbaik labbaik. Aku datang, aku datang, aku datang, katanya Allah SWT. Subhanallah. Heran nggak tuh Nabi Musa? Heran. Ya, kita aja heran kok. Iya, Apalagi harusnya. Nabi Musa. Iya. Ya, kata Ustazah Maha nggak boleh harusnya. Seharusnya itu menurut kita. Ya. Kemudian Nabi Musa ya Rob, kenapa kok 3 kali kepada ahli maksiat? Ya. Kepada ahli taat engkau cuman mengatakan apa? Labbaik. Ya. Ahli zuhud labbaik. Ahli puasa labbaik. Ini ahli maksiat ya Rob. Ya. Ini orang yang bergelimang dengan dosa. Iya. Kenapa engkau datang sampai 3 kali? Labbaik labbaik labbaik. Kayak orang mau umrah aja. Iya. Labbaik Allahumma labbaik. Apa katanya Allah? Ya Musa, kullu wahid yatawakkal ala amalih. Ya. Mereka bertanya tentang aku dengan menyandarkan dirinya kepada ketaatannya. Ya. Yang datang kepadamu ahli taat bersandar kepada ibadahnya, kepada Iya. ketaatannya. Ya. Yang zuhud bersandar kepada kezuhudannya, tidak cinta dunia. Yang puasa bersandar ya tawakal ala amali, semua tawakal atas amalnya masing-masing. Yang ahli saum tawakal karena puasanya. Illal ma'asi, katanya Allah. Dan orang yang ahli maksiat bertanya tentang aku, dia nggak punya apa-apa selain menyandarkan dirinya kepada rahmatku. Mau bangga sama amalnya mana, isinya dosa semua. Dia memanggil, bertanya tentang aku atas dasar tawakal, gak punya apa-apa selain aku. Ya. Orang ahli maksiat bertanya tentang aku dengan menyandarkan dirinya hanya kepada rahmatku, katanya Allah. Dan aku tidak akan menyia-nyiakan orang yang menyandarkan dirinya kepadaku, katanya Allah. Karena Allah telah mengatakan apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Ya. Dia nggak punya apa-apa, ahli maksiat, hanya berharap rahmatnya Allah, ampunannya Allah, kemaafannya Allah. Maka Allah buka, ya, labbaik, labbaik, labbaik. Ya. Artinya apa? Pintu taubat itu senantiasa dibuka. Seberapa banyak, segunung apa dosamu. Ya. Samudra ampunannya Allah jauh lebih luas daripada gunung-gunung dosamu. Ya. Artinya apa? Kita harus selalu memperbaiki taubat kita. Ya. Jangan pernah malu, jangan pernah ngerasa putus asa. Ya. Jangan pernah ngerasa saya udah nggak pantas kayaknya deket-deket sama Allah. Ya. Jangan pernah ngerasa, oh udah sekalian deh, emang saya udah begini ahli maksiat, ya udah. Tidak, ya tidak, sebanyak apapun dosamu, ya. Dan saya yakin dosa-dosa yang kita lakukan tuh bukan dosa-dosa yang ekstrim, bukan pezina, bukan pemabuk, bukan pembunuh orang, bukan maksiat-maksiat yang bener-bener yang kayak gimana gitu, ya. Datangi Allah, ya. Allah buka pintunya nonstop 24 jam. La ta'khuduhu sinatu wala naum, katanya Allah. Kamu itu punya Tuhan yang gak ngantuk apalagi tidur. Enak gak? Enak, terbuka senantiasa. Mungkin kamunya yang enggan, ya. Waktunya kita mendekat kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua, ya. Karena kenapa? Jangan pernah mau mati bawa dosa, ya. Karena kenapa? Ribet urusannya di akhirat nanti, ya. Kadang satu dosa kita belum taubat udah ditumpuk dengan dosa yang lain, ya. Kadang kita taubat cuman dengan dosa-dosa yang kita ingat doang. Yalah, yang nggak ingat gimana? Malaikat catatannya masih ada. Allah nggak pernah lupa.
Makanya kalau taubat, ya Rob, baik dosa yang aku inget maupun aku yang udah lupa. Yang zaman jahiliyah dulu mungkin kita nggak inget. Iya. Kita nggak sadar ngelakuin dosa. Iya, ya, memorinya tinggal setengah. Ya. Sekarang memorinya masih full kita. Bentar lagi usia bertambah. Yang tadinya 1 tera tinggal 1 GB. Ya Allah, enggak ya, insya Allah. Habib Umar sering cerita ini ya, kisah seorang wanita zaman dulu. Zaman dulu ada seorang wanita, dia bukan perempuan baik-baik, bukan wanita sholihah juga ya. Masuk satu kampung gitu. Masuk satu kampung, satu daerah, dan zaman dulu itu Kak Jihan, gak semua kampung itu punya hammam, punya kamar mandi, toilet ya. Kalau udah rumah ada toiletnya itu udah mewah banget. Biasanya satu kampung toiletnya bareng-bareng, itu udah umum di zaman itu. Nih perempuan mungkin lagi traveling, safar atau apa, masuk kampung tersebut, dia kebelet ya. Kebelet mau buang air kecil, nyari-nyari hammam gak ada. Ainal hammam, aina yajidul hammam. Nah, di mana saya bisa menemukan kamar mandi? Di sini ada nggak rumah yang punya kamar mandi gitu? Ada nggak yang ada toiletnya? Gitu. Nah, akhirnya ada seorang pemuda baik-baik. Dia denger tuh perempuan nyari-nyari hammam, nyari-nyari kamar mandi. Dia buka rumahnya, wanita sini, di rumahku ada hammam, kamu bisa pakai. Gitu. Silahkan masuk gitu. Oh, terima kasih banyak ya. Masuklah perempuan tersebut. Tapi rupanya dia ini bukan perempuan baik-baik ya. Sebelum masuk hammam, dia buka itu abayahnya. Loh. Ya, cuman tinggal pakaian yang di dalam doang, baru dia masuk hammam. Jadi bukanya bukan di dalam hammam, di luar. Ya Allah. Ya, akhirnya namanya laki-laki ya. Walaupun laki-laki baik ya, akhirnya timbullah sesuatu, dia pengen ngerjain sesuatu yang tidak seharusnya ya. Wah, wanita ini cantik juga ya ternyata. Nanti kalau dia keluar dari hammam, saya mau kenalan katanya. Dia udah siap-siap nih. Ditutup semua jendela rumahnya, ditutup pintu rumahnya gitu ya. Sampai ditungguin wanita itu udah selesai dari hammam, kemudian keluar, dia pakai baju kayak biasa gitu. Ya, dia pakai lagi bajunya, dia nggak berhijab juga gitu. Akhirnya kata laki-laki, "Hei wanita, aku nih sebenarnya suka loh sama kamu gitu. Aku seneng kamu di sini." "Oh, kamu suka sama saya?" katanya perempuan tadi. "Sama, saya sebenarnya juga suka sama kamu," katanya nih orang ya. Tamu tak dikenal tadi, wanita cantik tadi. Pandangan pertama itu. Pandangan pertama, dari mata turun ke hati. Gombal itu namanya. "Saya suka sama kamu. Pokoknya saya tuh tadi begitu ngelihat kamu, saya udah langsung." Gitu. Akhirnya, "Iya, tapi saya lapar," kata seorang wanita ini tadi ya. "Saya lapar, kamu boleh nggak cari makanan dulu, baru kita nanti bersenang-senang." "Oh gitu, baik kalau begitu." Dia keluar, dibuka pintunya, lari cari makanan, cepet-cepetan. Ya namanya udah tergoda dengan seorang wanita gitu. Nah pria ini tadi udah pergi, dia kabur. Dia kabur keluar, udah tidak pernah tampak lagi setelah itu. Udah pulang. Pinter ya. Akhirnya ini roti udah balik, bawa roti, dilihat perempuan itu kabur. Alhamdulillah ya, tidak terjadi apa-apa di antara mereka ya. Masih selamat. Alhamdulillah kan, masih selamat, belum ngelakuin dosa kan. Dia masih muda, umur 20-an. 20 tahun, 30 tahun laki-laki ini menikah. Menikah, punya anak, punya cucu. Sampai menjelang usia 70 tahun. Pemuda ini ya. Usia 70 tahun tibalah waktu saat sakaratul maut. Waktu saat detik-detik mau meninggal. Cucunya kumpul, anaknya kumpul, ditalkinkan. "Wahai kakek, wahai ayah, la ilaha illallah. Ucapin setelah saya, la ilaha illallah." Dia cuman matanya naik ke atas, mulutnya ngucapin satu kata. Kana imro'ah dakhalal hammam. Kana imro'ah
dakhalal hammam. Ya Dulu ada Allah. perempuan ya masuk kamar mandi. Dulu ada perempuan cari-cari toilet. Dulu ada Iya. perempuan. Gitu terus. Iya. Nggak bisa. Karena kenapa? Dosa itu belum dia taubatin. Ya Allah. Dia nggak jadi ngelakuin sesuatu loh. Masih berniat ya Ustazah. Masih berniat tapi dia ngerasa itu bukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa. Dan masih ada dalam catatannya dia belum Iya. taubat. Ya Ya. Allah. Dia udah kayaknya lupa. Allah Iya. tampakkan kembali. Ya. Biasanya orang yang belum taubat itu semua amalannya tuh akan meninggal tuh ditampakkan ketika akan meninggal. Ya, itu proses paling genting kehidupan antara dia husnul khotimah atau naudzubillah su'ul khotimah. Ya. Allah. Ya kalau Allah ampuni alhamdulillah. Iya. Ya prinsipnya jangan mau mati bawa dosa. Iya. Taubat tiap hari, sholat taubat. Iya. Dia cari-cari la ilaha illallah, tetap karena imra'ah dakhalal hammam. Dulu ada perempuan nyari kamar mandi, ada perempuan nyari kamar mandi. Sampai keluarganya bingung, ini ngomong apa sih? Iya. Perempuan siapa? Gak ada yang Gak ada yang tahu cerita yang kejadian ini. itu ya Ustazah. Ya. Kecuali apa? Catatan dia sendiri. Iya. Ya. Ya. Allah. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni. Ya. Amin. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Pokoknya jangan pernah mau mati bawa Dosa. dosa ya. Allah. Akhirnya kejadiannya nanti kayak begitu, kita nggak pengen. Iya. Kita pengen semuanya bersih. Mumpung lagi Ramadan nih, ya. Idul Fitri kembali kepada Allah dalam keadaan suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya. Satu cerita ya sebelum saya akhiri. Iya Ustazah boleh. Masih ada waktu ya. Banyak ya. Masih Ustazah. Cahaya ilahi di hati Raja Faris. Waduh. Aku udah kayak storyteller begini ya. Storytelling. Storyteller malam. kalau orangnya. Ini bukan dongeng teman-teman. Ini kisah nyata. Ya, kita ngambil ibroh. Ya. Kalau yang tadi seperti itu, yang sekarang insya Allah bagus ceritanya. Ya, happy ending. Ya, tadi insya set Allah. ending ya Ustazah. Yang Allah tadi kita ambil ibroh. Ya, jangan pernah mau mati bawa dosa. Itu aja prinsipnya. Ya. Kadang-kadang manusia baru sadar dan mengakui kekhilafannya dia serta kelemahannya setelah melihat keistimewaan yang dimiliki seseorang. Ya, kita ketemu orang soleh, oh masya Allah, baru sadar ternyata kita ini nggak ada apa-apanya sama mereka. Iya. Ini terjadi juga pada diri seorang raja, ya, di hadapan seorang pengembara. Namanya siapa? Nauf. Siapa Kak Jihan? Nauf. Nauf. Nama rajanya ya Ustazah. Bukan nama pengembara. Pengembaranya. Orang musafir, ya, seorang nomaden yang nggak punya tempat tinggal, iya, berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Nauf ini ahli dalam bidang pengobatan, ya, memiliki kemampuan supranatural, Oh. ya, bisa ngeliat-ngeliat gitu, ya, yang tidak dimiliki orang lain, ya. Iya. Ini kisah disampaikan oleh Wahab bin Munabbih. Di zaman dulu ada seorang pengembara namanya Nauf dari kaum Marwiyah. Marwiyah itu pengikutnya Nabi Isa, para Hawariyun, ya, dari kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Pada suatu hari Nauf berkelana menuju kerajaan Faris, Raja Faris di wilayah Iran di Persia, ya, dengan tujuan mengajak raja kepada keimanan. Dakwah nih dia nih, muridnya kaumnya Nabi Isa nih, Nauf dakwah mau ngajak raja beriman kepada Allah. Ketika sampai di pintu kota kerajaan Faris, ya, Nauf melihat ada beberapa anak kecil sedang main kubus. Kalau kita kayak main dadu gitu loh. Oh iya. Ya, dilempar-lempar. Aturan dalam permainan tersebut adalah barang siapa yang dapat memenangkan permainan itu, maka dia berhak dapat uang 400 dirham. Oh. Banyak ya, Anak kecil ya Ustazah. anak kecil, Masya Allah. kayak judi gitu loh. Oh iya. Main kubus yang menang dapat uang 400 dirham, ya. Sebelum ikut bermain, Nauf ini memperhatikan gimana sih caranya anak-anak kecil ini main.
Dia pelajari permainan tersebut ya. Dia lihat anak-anak yang sedang bermain di situ ya. Setelah paham akhirnya saya mau ikut gitu. Dan gak disangka-sangka Nauf bisa mengalahkan seluruh anak yang ikut bermain di tempat itu. Wah, Menang Aduh, nih ya. baru tahu ya Ustazah permainan. Iya kan, iya dia kan ada supranatural gitu. Belajar ngelihat dikit udah ngerti, ikut main langsung menang Langsung ya. Masya Allah. Nah, tapi Kak Jihan, di antara yang ikut main itu ternyata ada seorang anak pejabat, anaknya menterinya Raja Faris. Nah, yang seneng main kubus, main dadu, ya. Ada anak menterinya Raja Faris. Ketika melihat keahlian Nauf, pinter banget sini orang, kata anak raja ya. Ketika lihat dia lihat keahliannya dalam bermain ya. Si anak pejabat kemudian berkata kepada Nauf, "Wahai Syekh," dipanggil Syekh ya, Iya. anak kecil. "Aku persilahkan engkau singgah ke tempat kami. Main yuk ke kerajaan," katanya gitu. Saat dengar tawaran tersebut, Nauf pun menjawab, dia kan orang bijaksana ya. "Pulanglah dulu ke orang tuamu minta izin. Jangan langsung ngundang orang yang gak dikenal." Iya. Ya, anak kecil kan Anak. suka gitu. Dapat orang bawa gande. Pulang dulu minta izin dulu ya. "Jika engkau menginginkan aku mampir ke rumahmu ya, ke kerajaan, kamu bilang dulu ke orang tua." Coba kalau kita ya tiba mampir kerajaan ya langsung wah, ahlan wa sahlan. Akhirnya baik katanya anak tersebut. Dia lari, si anak itu pulang ke kerajaan, ke rumahnya, rumah dinas gitu ya. Iya. Sampai di rumah cerita sama ayahnya. "Wahai ayahku, waktu kami sedang main kubus, tiba-tiba datang seorang laki-laki udah tua umurnya. Dia ikut main sama kami. Anehnya dia langsung mengalahkan kami semua. Nah, aku sangat kagum terhadap orang tua ini ya, seorang musafir," kata anak tersebut. "Aku kagum dengan ilmu yang dimilikinya. Dia orangnya wibawa ya. Dia orangnya bisa ngerti macem-macem." Padahal baru pertama kali ketemu anak kecil nih ya. Kemudian aku bilang aku mau ngundang dia ke rumah, wahai ayah. Tapi dia gak mau sebelum aku meminta izin kepadamu. Sekarang gimana? Boleh gak dia aku undang ke sini? Gitu ya. Setelah dengar ceritanya anaknya, si pejabat negara ini, menteri ini penasaran. Wah, ada orang pinter nih mampir ke negeri kita nih. Ya, harus dimanfaatkan ini orang pinter. "Wahai anakku, sekarang pergilah ya. Datengin orang tersebut, kemudian kalian berdua sama-sama kemari ya. Datanglah kemari bersama orang tersebut." Akhirnya anak menteri itu segera menjemput Nauf ya, untuk diajak singgah ke rumahnya menteri gitu. "Hei bapak," Syekh, dia manggilnya Syekh. "Syekh, aku udah izin. Yuk sekarang boleh mampir ke rumah," gitu. Jalanlah mereka berdua. Ketika Nauf memasuki rumah sang menteri ya, langsung kaget. Masuk langsung beliau "Bismillah," langsung kayak begitu ya. Kenapa? Karena ternyata rumahnya banyak setannya. Ya, dia kan bisa ngelihat hal-hal gitu. iya, supranatural gitu. Begitu mendengar ucapan bismillah, setan-setan lari ketakutan. Ya, makanya teman-teman masuk rumah baca doa ya. Jangan bladas bludus. Pakai adab ya. Kemudian Nauf berbincang-bincang dengan keluarga sang menteri. Akrab nih, so akrab ya. Gak lama kemudian keluarga itu ngasih makanan ya. Ketika dihidangkan, diletakkan di hadapannya, setan kembali semua. Rapi setannya jejer-jejer ya. Setan itu kembali lagi dan mengelilingi hidangan itu. Mereka setannya pengen ikut makan bersama dengan keluarganya menteri. Nauf ngerasain kehadiran setan-setan itu. Oleh karena itu saat makan ya, sebelum tangannya itu ngambil makanan dia baca Bismillah. Begitu kalimat itu dibaca, setan keluar semuanya. Pergi semuanya. Ya, kembali dia baca Bismillah. Heran keluarga itu ya. Seketika itu pula setan lari terbirit-birit ya, berlarian keluar dari rumah menteri. Setelah selesai makan, menteri berkata, "Ceritakan kepadaku, kamu ini dari mana? Datang dari mana?"
Aku melihatmu memiliki beberapa keajaiban yang belum pernah aku lihat dari seorang pun. Ya. Sejak kau memasuki rumah ini, setan pergi berlarian. Ya. Begitu pula ketika hidangan diletakkan, setan juga berlarian. Padahal sudah tidak ada jalan bagi kami untuk mengusir mereka. Ya. Kami ini udah gak pernah makan sendirian, tiap hari makannya sama setan. Sebab setan-setan selalu ikut makan. Kami udah berusaha ngusir, gak pernah bisa. Akhirnya aku jadi mengerti kalau kamu ini mempunyai sesuatu. Wah, bacaan itu pengendali setan ya. Maka ceritakan padaku, jangan kau simpan rahasia itu dariku. Ceritain, kamu nih punya apa? Sampai setan-setan bisa pergi. Setelah mendengar permintaan sang menteri, kemudian Nauf berkata, benar. Aku memiliki suatu keistimewaan, ya. Cerita dia. Tapi kamu jangan ceritain kelebihanku ini kepada orang lain tanpa seizinku, gitu. Akhirnya menteri menerima persyaratan tersebut. Ya, dia janji gak akan mengatakan kepada siapapun. Nauf kemudian berkata, sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam telah mengutusku supaya aku mengajakmu dan rajamu kembali kepada Allah memeluk agama Islam. Ya. Supaya kalian ini hanya menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Sedangkan berhala-berhala yang kau sembah harus dibakar karena mereka itu menyesatkan. Dia ngaku nih datang membawa misi ajaran Nabi Isa. Menteri nanya, sifatilah Tuhanmu kepadaku. Nah, kemudian Nauf menjawab, Tuhanku adalah Allah. Ya. Tiada Tuhan selain Dia. Ya. Dialah yang menciptakanku, yang memberiku rizki, yang menghidupkanmu dan mematikanmu. Ya. Akhirnya menterinya pun masuk Islam. Ya. Tapi menterinya masih menyembunyikan keimanannya. Satu hari menterinya tampak muram, kayak mukanya sumpek gitu. Sedih, pulang ke rumah dalam keadaan sedih. Terus Nauf nanya, wahai menteri, aku melihat engkau dalam keadaan sedih, bermuka masam. Apa yang membuatmu bersedih? Ceritain. Menteri jawab, iya, karena kuda kesayangan raja meninggal dunia. Ya. Kuda yang setiap hari dinaiki raja mati. Raja tidak mau kuda yang lain. Aku udah berusaha ngasih ganti, raja gak mau. Dia sangat mencintai kudanya melebihi rakyatnya dan hartanya. Kuda kesayangan. Kuda kesayangan. Kematian kuda tersebut membuat raja selalu duduk menyendiri, bersedih, gak mau ngapa-ngapain. Saya bingung apa yang harus diperbuat. Kemudian Nauf berkata, pergilah menghadap rajamu, katakan kepadanya bahwa engkau memiliki seorang tamu. Apabila Tuan Raja mau mengikuti perkataannya, dia akan bisa menghidupkan kuda yang mati dengan seizin Allah. Kan mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menghidupkan yang mati. Iya. Setelah mendengar jawaban Nauf, menterinya langsung menghadap raja dengan perasaan gembira. Kayak dapat itu ya, dapat sesuatu. Oh, akhirnya nih ada solusi. Iya. Gitu. Setelah di hadapan raja, menteri bilang, wahai Tuan, aku mempunyai tamu dan aku lihat dia memiliki banyak kelebihan, wahai raja. Punya banyak keistimewaan. Lalu sang menteri cerita kalau tamunya itu punya ilmu bisa menghidupkan kuda yang mati. Ya. Jika Tuan Raja mau menuruti perkataan tamuku, dia bisa menghidupkan kuda kesayangan Tuan dengan seizin Allah SWT. Begitu mendengar perkataan menterinya, akhirnya raja mau menerima persyaratan tersebut. Ya. Asalkan apa? Kudanya bisa hidup kembali. Ya. Udah dijelasin kepada rajanya. Sang menteri pun pulang, kemudian menemui Nauf dan berkata, Tuan Raja akan patuh dengan semua perkataan. Ya. Sekarang dia telah memanggilmu. Ayo cepetan, gitu ya. Kemudian Nauf pergi ke istana bersama sang menteri. Sesampainya di pintu istana, Nauf lagi-lagi mengucapkan apa? Bismillah sebelum masuk. Akibatnya semua setan di istana keluar. Tak ada satu setan yang tersisa. Setelah masuk istana, Nauf langsung disambut dengan raja dan berkata, wahai Nauf, telah sampai kepadaku satu berita.
ya, tentang dirimu yang bisa menghidupkan yang telah mati. Maka tolong hidupkanlah kudaku. Yang dipikirin kuda merajanya. Nauf berkata, wahai Tuan Raja, jika Tuan mau mengikuti apa yang aku ucapkan, maka aku akan menghidupkan kuda dengan seizin Allah. Rajanya bilang, baiklah kalau memang itu syaratnya. Aku akan mendengar dan patuh perintah yang kau kehendaki. Ya. Nauf bertanya, Tuan Raja punya anak enggak? Raja bilang, aku punya anak. Ya. Panggil anaknya ke sini. Ya. Tuan Raja punya ayah? Iya, aku punya ayah. Panggil ayahnya ke sini. Panggil keduanya. Apakah Tuan Raja punya istri? Ya tentu aja. Ya. Panggil istrinya. Suruh ke sini. Kumpul. Apakah Tuan Raja punya rakyat? Iya, saya punya rakyat. Panggil seluruh rakyatmu. Maka dipanggil seluruh rakyat kerajaan Raja Faris. Ya. Dikumpulkan di lapangan yang luas. Setelah semua terkumpul, ya, kudanya ditaruh di tengah-tengah. Kuda yang mati. Ya. Ada ayahnya, ada istrinya, ada rakyatnya. Ya. Kemudian kumpul. Nauf memerintahkan raja, istri dan ayahnya untuk memegang kaki kuda satu-satu. Ya, raja pegang yang depan, Nauf pegang sebelahnya, istrinya pegang yang belakang, ayahnya pegang yang belakang. Ya. Memegang salah satu kaki kuda yang mati. Kemudian Nauf berkata dengan lafaz La ilaha illallah, maka bergeraklah satu kaki kuda yang dia pegang. Nauf berkata kepada raja, wahai raja, ucapkan la ilaha illallah. Raja pun mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Gak lama kemudian kaki kuda yang dipegang raja bergerak. Kemudian Nauf berkata kepada sang raja, kepada ayahnya raja, ucapkan la ilaha illallah. Ayahnya bilang la ilaha illallah. Satu kaki kuda bergerak lagi. Yang di istrinya juga gitu, istriku ucapkan la ilaha illallah. Maka satu kaki kuda yang dipegang istrinya berucap la ilaha illallah. Baru kaki nih yang bergerak, empat-empatnya. Ya. Kemudian Nauf berkata kepada raja, perintahkan seluruh rakyatmu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Niscaya kudamu nanti akan langsung berdiri. Rakyat di lapangan langsung mengatakan apa? Mengucapkan satu kalimat indah. La ilaha illallah, kalimat tahlil. Gak lama kemudian berdirilah spontan kuda yang telah mati itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Guncang nih, peristiwa mengguncangkan. Menggerakkan kepalanya, menggerakkan kakinya, kudanya hidup bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Ya. Akhirnya yang melihat peristiwa tersebut semakin heran dan karena peristiwa tersebut ya pada akhirnya semuanya memeluk agama Islam. Ya Allah. Setelah masuk Islam, Raja Faris pun bertobat ya. Karena dia nyesel kenapa membiarkan rakyatnya menyembah berhala. Ini dosa nggak main-main loh. Iya. Gara-gara satu raja semua mengsle, semua ikut miring. Iya. Ya. Masuk Islam, Raja Faris tekun beribadah. Setiap kali bertemu dengan rakyatnya, mengajak mereka untuk bertobat. Ayo tobat, ibadahlah kepada Allah. Tinggalin penyembahan berhala, gak ada gunanya. Ia juga mengatakan nyesel atas semua dosa yang selama ini dilakukan. Ya. Telah mengajak kaum melakukan kemusyrikan. Ya. Namun setelah ketemu Nauf, muridnya Nabi Isa, kebiasaan buruknya ditinggalkan. Ya. Kini jadi seorang muslim yang taat beribadah. Subhanallah ya. Jadi ini happy ending ya. Iya, nggak kayak yang akhirnya pertama tobatnya ya. diterima oleh Allah, bahkan seluruh rakyatnya masuk Islam. Kudanya mungkin Islam juga ya. Begitu teman-teman. Jadi jangan pernah berkecil hati. Seperti apa keadaanmu, ayo jalan menuju Allah. Kita udah belajar tashihut taubah ya, cara memperbaiki taubat ya. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semuanya insyaallah. Amin amin, amin. Ya Rabbal alamin. Ini sampai di sini dulu ya. Kita nanti ketemu bab yang baru insya Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Bab selanjutnya insya Allah menjaga anggota tubuh dan ini nggak begitu panjang insya Allah. Toyib, gimana Kak Salma?
Ngantuk diceritani. Ngantuk Ustazah. Kalau biasanya kan Kemarin ngomong. ngakak-ngakak. Ini nggak ngomong, kajian aja ngomong. Jadi kayak ya Allah tahan sambil Tapi nyatet. kalau Kak Jihan masih dengerin loh. Oh iya. Kalau sama ngawang ya sudah. Kelihatan Salma otaknya. sibuk sendiri nggak tahu. Yang penting telinganya denger. Yang penting telinganya dengar. Alhamdulillah. Terima kasih, ada sungguh menyentuh. Ini banyak banget nih komennya yang nangis-nangis nih. Ya Allah, Engkau maha baik ya Rab. Ya Allah, aku pulang ya Allah. Maksudnya kembali bertobat ya, teman-teman. kembali kepada Allah. Log in. Login ya. Jangan log out, log in. Oke. Ada yang nanya nggak? Coba teman-teman, dari sini ada yang mau bertanya nggak? Kasih Kemarin waktu ada dikit. yang protes kok lagunya dipotong. Iya, soalnya kita kan ada acara lagi. Ada acara Ternyata lagi. acaranya juga telat. Kev, Betul. pertanyaan. Coba teman-teman, ada yang mau tanya nggak? Saya tunggu 1 menit. Kalau nggak ada, aku aja yang nanya. Oh iya, boleh. Allah itu dekat ya teman-teman. Betul. Allah itu dekat banget. Yang nyiptain kamu itu Allah. Semua campur tangannya Allah. Yang ngurusin Betul. kamu, yang jaga kamu juga Allah. Kalau kamu sakit, yang nyembuhin juga Allah. Walaupun yang dapat uang dokter. Betul. Boleh chat teman-teman? Katanya dokter apa? Kalau mau langsung ketemu Allah nggak melalui saya ya silahkan. Ustaz ada yang mau tanya nih. Gimana kalau ada tobat terus lupa lagi? Terus lupa lagi, kerjakan lagi. Maksudnya sudah tobat terus dikerjakan lagi. Ya tobat lagi. Tobat lagi gitu. Ya tobat lagi. Tobat terus Masa mau dibiarin? siru ilallah urjan wa mukasirah. kemarin. Quotes favoritnya Kak Salma. Iya. Berjalanlah ke kepada Allah baik dalam keadaan pincang dan terluka. Bahkan dalam mimpimu sekalipun. Jangan pernah berhenti berjalan kepada Allah. Tapi ya kalau bisa jangan diulang lagi ya Ya Ustazah. jangan dong. Kalau kamu yakin taubatmu diterima, kamu itu bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Udah hijrah dong. Jalan itu ke depan, gak ada lagi orang jalan mundur ke belakang. Ya. Betul. Iya, Maju ini mundur. namanya maju mundur. Kamu Maju kapan mundur, nyampe maju nya? mundur. Udah tangga, udah atas, merosot lagi. Merosot lagi. Izin bertanya Ustazah, untuk Udah sholat diizinin. untuk sholat tobat atas dosa itu harus disebutkan detailkah dosa-dosanya kita? Oh, enggak. Sholat Sholat cukup sholat tobat, niat tobat. Niat tobat aja gitu ya Ustazah. Sholli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala. Masa mau nyebutin dosa waktu niat? Gak mungkin. Iya. Tapi kalau lagi curhat sama Allah, mau nyebutin bebas. Tapi Bebas ya. meskipun gak kamu sebutin, Allah malaikat udah tahu semua, udah Iya. ngerti gitu. Oke. Udah ada rekamannya gitu. Kemudian ciri-ciri tobat yang diterima itu gimana Ustazah? Dia jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Dan hatinya jadi lembut. Masya Kemudian Allah. udah kayak dia benar-benar nyesel dan gak akan mau ngelakuin itu semua. Pastinya dia jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Itu ciri-ciri kalau Iya. diterima ya Ustazah. Kalau masih bolak-balik bisa jadi belum kabul itu. Oh gitu. Jadi semangat teman-teman. Ciri-cirinya kamu itu harus yakin kalau Allah menerima. Yakin Allah maafin, harus yakin. Allah sesuai persangkaan hambanya. Nabi Muhammad tuh bela-belain loh. Dulu tuh Allah bilang selama nyawa tuh maksudnya seminggu sebelum dia meninggal, di situ pintu taubat aku tutup. Nabi Muhammad masih kepikiran. Jangan seminggu ya Rob. Gitu. Kalau ada dia tinggal seminggu umurnya mau mati gimana? Ya udah katanya Allah, sehari 24 jam. Ya, dia punya waktu 24 jam. Setelah 24 jam sebelum kematian, taubat gak aku terima. Jangan ya Rob, dikurangin lagi sampai 12 jam, sampai sejam sebelum meninggal. Gimana kalau sejam masih ada yang ingat ATM-nya, wasiatnya, belum ingat-ingat Allah. Nabi bingung. Kalau 5 menit aja gimana? 5 menit pun Nabi gak mau. Akhirnya Allah memutuskan selama nyawa masih ada di kerongkongan, batasnya sampai di sini. Artinya apa? Ketika dicabut nyawa pun tinggal tersisa sedikit, batas tobat sampai di situ. Ya, Nah kita masih waktunya lapang kayak begini kok.
Jadi Ya cepet-cepet kan? tobat ya Ustazah. Jadi ya. saking kasih sayangnya Allah kepada kita semua, nggak mungkin nggak diterima. Ya. Betul. Sampai Allah kasih waktu, bahkan kamu sakaratul maut selama nyawa kalau masih ada di tangan masih bisa tobat. Batasnya sampai di kerongkongan. Ya Allah. Makanya Fir'aun itu kenapa tobatnya nggak diterima? Karena nyawanya udah di sini. Udah di kerongkongan ya. Seandainya nyawanya masih di pundak diterima tuh. Heeh. Tapi udah di sini baru aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Oh, aku bersaksi percaya dengan Tuhannya Musa dan Harun. Udah terlanjur. Udah terlalu. Udah di kerongkongan, udah nggak diterima. Tuh. Padahal Fir'aun kalau tobat tuh orang Hmm. paling dermawan. Allah paling seneng dengan orang dermawan. Fir'aun itu dermawan loh. Suka Oh, bagi-bagi, gitu. suka nolong, suka bantu. Begitu teman-teman. Oke. Kalau tiba-tiba kamu jadi orang dermawan, mudah-mudahan berarti ciri-ciri tobatnya keterima. Keterima. Yang dulu pelit sekarang dermawan. Oke, berarti jangan apa? Apa sih? Ngomong apa ya? Jangan apa? Maaf teman-teman. Zonnya itu loh, jangan berprasangka Allah nggak nerima tobatmu. Iya, sorry teman-teman gampang ke distraksi saya tuh. Mau ciri-ciri, gak ciri-ciri, Allah menerima kok, ya. Oke. Dan pasti Allah jadikan kamu hamba yang lebih baik. Karena kenapa? Orang yang tobat itu sayyiatnya diganti hasanat, Kak Salma. Masya Allah. Jadi gitu teman-teman. Terus juga jangan memperlambat tobat ya Ustazah, meskipun kita udah lapang gini Ustazah waktunya ya. Itu Karena kan umur perbuatan orang dungu, ya, ya. yang suka menunda-nunda, ya. La'alla ghadan bayati walakin anta khalas tahta turab, kata Ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Allah. Besok itu ada, tapi kamu yang belum tentu ada. Nah. Ya Fata Allah. arrodu, ayo, pintu tobat udah terbuka. Kamu nunggu apa lagi? Betul. Bisa jadi sekarang belajar tobat tuh supaya yang hadir ini semuanya disuruh tobat. Nah, mungkin Allah gerakinnya lewat Iya, Allah sini, gerakinnya Ustazah, lewat ya. sini, digiring ke majelis-majelis. Ya. Betul. Babnya bab taubat, berarti disuruh taubat. Ini nasihat buat kita, Iya. bukan khusus. Iya. Oh, yang dimaksud ustadzah itu tetangga sebelah rumah saya. Kalau saya sih enggak gitu. Nasihat itu untuk introspeksi muhasabah diri masing-masing. Bahkan termasuk saya sendiri loh. Iya betul. Nggak terlepas. Oke, Ustazah, ini ada pertanyaan lagi. Gimana Ustazah kalau tentang dosa yang udah kita tobatin, tapi dosa itu terus-terusan ada di pikiran kita, keinget terus. Kemarin aku udah bilang ya, kalau dosanya sama manusia, emang dia akan inget terus kesalahan. Tapi kalau itu dosanya sama Allah, Allah itu udah lupa. Kenapa kamu inget-inget? Betul. Gitu loh. Udah lupain ya, kalau waktunya inget-inget, cuman jangan dimurojaah terus-terus di pikiran. Keingetan dosa-dosa itu terus udah. Yang lalu Ya. biarlah berlalu, Ustazah ya. Masa lalu itu udah tobat, udah selesai. Dan juga jangan terlalu khawatir masa depan. Yang ada sekarang ini loh kamu pikirin, kamu urusin. Biasanya yang mikir-mikir dosa itu dia nggak ada kerjaan, nggak ada ibadah, nggak ada sholat sunnahnya. Insyaallah Kok kalau- masih ada waktu untuk mikirin dosa-dosa orang yang ibadahnya Betul. sekarang itu, yang kamu pikirin tugasmu sekarang ini loh apa? Gitu. Kebanyakan ngelamun memang gitu, overthinking. Iya, betul. Jadi jangan banyak ngelamun teman-teman. Perbanyak ibadah. Kalau Supaya kita ngelamunnya nggak ingat. tafakkur dapat pahala. Iya, betul. Nah, yang ditanyain ini orang nih Ustazah, kalau keadaannya kayak gitu tadi tuh tobatnya diterima apa enggak? Kok masih ingat dosanya yang dulu terus gitu? Tobat tetap diterima, kamunya yang nggak terima. Allahnya udah lupain, kamu yang nggak ngelupain. Betul. Kita husnudzon. Kalau kita masih ragu, jangan-jangan sama Allah belum diampunin, ya itu Allah sesuai persangkaan kamu itu. Allah itu maha hebat, maha baik, teman-teman. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi nih Ustazah. Kayaknya terakhir ya. Oh, di YouTube belum dicek, bentar. Aku kalau sakit Ustazah suka overthinking. Jadi suka sedih karena takut sama dosa-dosa dan inget Allah. Tapi kalau lagi seneng gak inget mati. Ya, Tapi itu tiap mau fungsinya tidur, sakit. tiap mau tidur juga gitu Ustazah. Usia sampai kapan ya? Wafatnya gimana ya? Itu gimana sih Ustazah, itu baik gak sih yang seperti itu tuh? Ya, kadang Allah kasih sakit itu sebagai teguran dan sebagai bentuk rahmat. Ya, Allah bilang nih kalau sehat terus bisa lalai. Ya, Fir'aun itu jadi Fir'aun
ngaku-ngaku jadi Tuhan karena nggak pernah sakit. Mm-mm. Dia baca dalam sebuah kitab, Tuhan itu tidak pernah sakit. Makanya dia akhirnya ngerasa jangan-jangan saya Tuhan. Flu aja lo nggak pernah Fir'aun. Ya Pusing aja nggak Allah. pernah. Jadi sakit itu bentuk teguran dan kasih sayang Allah. Karena kalau orang sakit pasti merintihnya ya Allah. Selain aduh, pasti dia merintihnya ya Allah. Ingat Allah, ingat kematian, ya kan? Betul. Dosa-dosanya udah mulai diingat, Mm-mm. ditinggalin, ditaubatin. Lagi seneng, yang diingat bukan Allah itu normal, ya. Tapi kalau kamu orang hijrah, ittaqillah haitsu ma kunta. Dalam keadaan apapun kamu tetap takwa, kamu tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak gimana-gimana, itu bentuk tegurannya Allah Subhanahu wa taala. Bagus sakit ingat Allah. Hubabah Khadijah tuh kalau nggak sakit minta sama Allah. Kok udah 3 bulan nggak dikasih sakit? Jangan-jangan Allah nggak sayang. Malah kalau dikasih sakit nggak mau minta sembuh. Ngerasain bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bagus sih mau tidur muhasabah diri dulu. Gimana saya matinya nanti ini itu. Tapi yang penting bukan pikirannya, yang penting actionnya. Ya, pengen kematian yang baik ya cari kebiasaan yang baik karena seseorang akan dimatikan sesuai kebiasaan masing-masing. Yang biasa sujud mati dalam keadaan sujud. Yang biasa megang remote TV, naudzubillah, mati dalam keadaan megang HP, megang remote. Yang biasa baca kitab mati dalam keadaan baca kitab kayak Habib Umar Al-Jailani di pesawat baca kitab meninggal. Karena kebiasaannya sehari-hari baca kitab. Betul. Ya begitu. Jadi bukan pikirannya yang jadi masalah, tapi actionnya setelah itu. Apa dampaknya setelah kamu mikir nanti saya matinya gimana ini itu. Yang penting usahanya, ya, biar nggak terjadi sesuatu yang sering kita ceritain, yang tadi kita ceritain, ya. Berarti saya sebelum tidur paling nggak baca deh, ya, tabarok, ya, paling nggak baca deh sedikit kisah salaf, dzikir atau apa. Jadikan kebiasaan, ya. Dan yang paling penting itu Kak Salma, kalau kaget Kak Salma, orang itu tahu keasliannya kalau lagi kaget. Oh gitu ya. Apa lisan yang keluar dari mulutnya. Ada orang kaget yang keluar kebun binatang. Oh iya. Ya, ya berarti dia itu begitu aslinya. Iya, Allah, jangan kagetin Tapi saya. kalau yang kaget langsung ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada Allah, ada Nabi Muhammad dalam hatinya. Bagus itu. Berapa banyak orang mati karena kaget loh sekarang. Ya Allah. Ya, mati tuh nggak nunggu sakit Kak Salma. Betul. Ya, kadang karena kaget dengar berita apa gitu. Ya Allah, blek, ikut innalillahi. Kata-kata terakhirnya bagus. Coba kalau kaget kata-kata terakhir kebun binatang. Gimana tuh? Iya, makanya kami harus biasakan kebiasaan yang baik, actionnya yang penting, bukan overthinkingnya. Oke. Ya, overthinkingnya ganti tafakkur aja, ganti planner. Siap. Ya. Siap. Terima kasih kepada Mbak Pipit yang udah beli planner, masya Allah. Yang belum beli planner, ayo cepetan teman-teman, stoknya mau habis, Itu dikit lagi habis. Untuk menumbuhkan Betul. itu bantuin banget itu. Oke, terima kasih Ustazah karena waktu ini sudah habis. Semoga apa yang tadi disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak bakal keluar dari majelis ini kecuali sudah dalam keadaan taubat semuanya ya teman-teman. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Karena kita sendiri juga nggak tahu teman-teman umurnya orang seperti yang tadi Ustazah Dina ngomong, belum tentu nih setelah streaming ini sampai selesai atau baru aja selesai, nggak tahu juga umur kita sampai kapan. Ya jadi sekarang semuanya niat semua untuk bertobat kembali ke jalannya Allah. Urusan yang akan datang nggak usah dipikirin, yang sudah Allah berlalu nggak usah juga dipikirkan. Pikirkan yang saat ini sedang terjadi. Hari kemarin adalah sejarah, hari esok adalah misteri, hari ini adalah anugerah. Masya Allah. Oke, terima kasih teman-teman. Saya di sini Salma Alitrus beserta Kak Jihan dan Ustazah Dina tentunya yang kami hormati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, besok ada lagi ya teman-teman. Kita lanjut adab sulukil murid. Bab apa tadi Ustazah babnya? Tentang menjaga anggota tubuh ya dari maksiat. Oh, oh ya. Insyaallah.
Oke, siap. Besok pagi insya Allah ada kajian Ustazah Maha Ilzam Bab Robat, membahas yang tentu lagi baitnya lebih-lebih lagi, bagus-bagus lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faithful, I learned my lessons all through you, the final prophet. He led the way, so we stay true. I give my all and everything. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Allah, Allah, ya Rasulullah Habiballah, ya sallallahu alayhi wasallam. Allah, Allah, ya Rasulullah Habiballah. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alayhi salam. He was respected, the most trustworthy of us all.